Assalamualaikum, pernah nggak sih Anda kepikiran kalau mungkin ada pola tersembunyi di dalam sebuah kitab suci? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah pengamatan numerik yang, sangat menarik dari dalam Al-Quran. Dan kita akan fokus murni ke sisi aritmetikanya ya, bagaimana angka-angka di dalamnya bisa terhubung dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Jadi kita mulai dari pertanyaan ini nih. Mungkinkah ada hubungan matematis antara, katakanlah, struktur sebuah buku, jumlah babnya, dengan jumlah persis huruf dalam kalimat-kalimat tertentu di dalamnya? Kedengarannya mustahil ya? Coba kita telusuri bareng-bareng. Oke, setiap pengamatan yang bagus itu butuh fondasi yang kuat. Sesuatu yang pasti, fakta yang nggak bisa diperdebatkan, yang jadi titik awal penelusuran kita. Dan angka kunci kita adalah 114. Ini adalah jumlah total surah atau bab dalam Al-Quran. Ini fakta yang tetap, nggak berubah, dan jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Jadi tolong ingat baik-baik angka ini ya, 114. Nah, kita udah punya angka fondasinya. Sekarang saatnya kita cari petunjuknya. Dan ternyata petunjuk ini ada di dalam dua ayat yang sangat spesifik dari Al-Quran itu sendiri. Jadi, apa sih yang bikin kedua ayat ini begitu istimewa? Ternyata, keduanya itu diawali dengan kalimat pembuka yang sama persis, sesungguhnya Al-Quran ini. Keduanya secara langsung merujuk pada Al-Quran itu sendiri. Ini yang bikin mereka unik untuk pengamatan kita. Ini ayat yang pertama. Ayat ini ada di surah ke-17. Isinya menjelaskan peran Al-Quran sebagai petunjuk. Coba perhatikan baik-baik ya susunan kalimatnya. Lalu ini ayat yang kedua dari surah ke-27. Lihat kan? Diawali dengan frasa yang sama persis. Tapi kali ini isinya tentang fungsi Al-Quran sebagai pencerita. Oke, jadi sekarang kita udah pegang dua elemen kunci. Jumlah total surah, yaitu 114, dan dua ayat spesifik ini. Nah, disinilah semuanya mulai jadi menarik. Kita akan lakukan sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sangat penting. Kita akan hitung jumlah total huruf Arab dalam kedua ayat yang barusan kita lihat. Prosesnya simpel banget kok. Kita ambil ayat pertama, kita hitung jumlah hurufnya, terus kita ambil ayat kedua, hitung juga jumlah hurufnya. Terakhir, kita tinggal jumlahkan keduanya untuk dapat satu angka final. Gampang kan? Oke, kita mulai dari ayat pertama di surah 17. Setelah setiap huruf dalam teks Arab aslinya dihitung dengan teliti, berdasarkan metode hitung dari sumbernya, kita dapat angka 48 huruf. Lanjut, kita lakukan hal yang sama persis untuk ayat kedua dari surah 27. Dengan perhitungan yang sama, ayat ini ternyata mengandung 66 huruf. Jadi, sekarang pertanyaan utamanya, kalau kita jumlahkan 48 huruf dari ayat pertama dan 66 huruf dari ayat kedua, totalnya jadi berapa ya? Dan jawabannya adalah 114. Ya, jumlah gabungan huruf dari dua ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang Al-Quran ini persis 114. Sama persis dengan jumlah surah dalam keseluruhan Al-Quran. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Disinilah pengamatan ini benar-benar menyatu dan menunjukkan sebuah kesesuaian yang luar biasa. Ini dia keseimbangannya yang menakjubkan. Di satu sisi, kita punya struktur makro dari kitab ini, 114 surah. Dan di sisi lain, kita punya detail yang sangat mikro, total 114 huruf dari dua ayat kunci yang mendeskripsikan kitab itu sendiri. Sebuah kesetaraan yang sempurna. Jadi kesimpulannya begini, ada sebuah kecocokan yang sangat presisi antara struktur keseluruhan Al-Quran, yaitu jumlah babnya, dan detail terkecil dari teksnya, yaitu jumlah huruf dalam dua ayat yang paling tepat mendeskripsikan kitab itu sendiri. Penulis dari analisis ini pun menyimpulkan pengamatannya dengan rasa takjub. Entah ini sebuah kebetulan matematis yang luar biasa atau memang sebuah pola yang lebih dalam. Apapun itu, ini adalah hubungan yang sangat menarik antara struktur besar Al-Quran dan detail kecil di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak.